Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 10 bab 1, yaitu tentang mengungkap fakta alam secara objektif berdasarkan kurikulum Merdeka, dan ini adalah edisi revisi yang membahas tentang teks laporan hasil observasi. Pertama, mari kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis dan objektif. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan selama proses observasi atau pengamatan tanpa disertai opini atau interpretasi pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat kita bahas pada bagian ini yakni nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, contohnya seperti binatang serangga, mamalia, dan lainnya, serta tempat hidup secara umum. Kedua, ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat kita bahas pada bagian ini yakni bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang telah diobservasi, baik bagi manusia maupun alam secara umum. Nah, dalam penulisan teks laporan hasil observasi, terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Pertama, ada penggunaan frasa nomina. Menggunakan kelompok kata benda untuk menyebutkan objek yang diamati. Contoh, daun mangga, gunung Merapi. Kedua, verba relasional. Menggunakan kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Contoh adalah merupakan dan terdiri atas. Ketiga, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati, secara umum. Umumnya, penggunaan kalimat definisi dalam teks laporan merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Hal tersebut dapat membantu pembaca memahami istilah teknis atau ilmiah yang muncul dalam teks. Kalimat definisi biasanya menggunakan repula, seperti kata adalah dan merupakan. Nah, contoh dari kalimat definisi adalah belalang anggrek adalah salah satu jenis belalang standu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat atau ciri khas atau spesifik dari suatu benda. Kalian dapat menggunakan kalimat deskripsi saat menjelaskan sifat sebuah benda kepada pembaca berdasarkan apa yang indera kalian rasakan, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakannya sendiri. Contohnya, pertama, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Kedua, sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ciri yang keempat adalah penggunaan konjungsi. Menggunakan kata hubung atau mengaitkan antar kalimat atau paragraf. Kelima, penggunaan istilah teknis. Menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu sesuai dengan objek yang diamati. Contohnya, klorofil, fotosintesis, atau yang lainnya. Keenam, penggunaan kalimat simpleks atau kompleks.
Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang memiliki satu verba utama. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat majemuk yang memiliki lebih dari satu klausa. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta yang diperoleh dari observasi tanpa opini pribadi. Kedua, universal, yaitu informasi yang disajikan berlaku umum dan tidak bersifat individual. Ketiga, sistematis, yaitu disusun dengan struktur yang jelas dan logis. Keempat, menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa yang digunakan formal dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Keenam, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, berikut adalah langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Pertama, menentukan objek yang akan diobservasi. Pilih objek yang akan diamati seperti tumbuhan, hewan, atau fenomena alam. Kedua, melakukan observasi. Amati objek secara langsung dan catat informasi penting yang ditemukan. Ketiga, mencatat hasil observasi. Tuliskan data dan fakta yang diperoleh selama observasi. Keempat, menyusun kerangka laporan. Membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Kelima, menulis laporan. Kembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Keenam, merevisi dan menyunting. Periksa kembali teks untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kunjungi link di atas untuk latihan soal pada bab ini, atau scan kode QR yang tertera pada layar perangkat Anda. Terima kasih telah menonton, nantikan terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Tertawa di bawah langit yang sama, berbagi mimpi tanpa takut pada dunia.